menurut saya itu kalau pembelajaran diferensiasi kita nggak semuanya 3 itu yang proses, konten, produk itu kita terapkan dalam satu pembelajaran. Pengen beli rumah di Gres Satria? Kamu bisa miliki rumah dengan proses paling mudah, DP 0%, harga terjangkau, dan angsuran ringan banget. Podcast PGRI Menyapa, persembahan PGRI Kabupaten Banyumas. Hai sahabat PGRI, berjumpa lagi dengan podcast PGRI Menyapa. Di ruang podcast kita kali ini sudah ada tamu spesial. Siapa itu? Penasaran kan? Nah, kita langsung ke Bu Maisatul Rohmah. Iya. Kita panggilnya apa nih, Bu? Bu Mai bisa. Bu Mai. Oke. Bu Mai, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ibu gimana juga kabarnya? Iya, baik. Ibu Maisatul ini sekarang ngajar di mana? Saya ngajar di SMA Negeri 1 Sumpyuh. Oh, di Sumpyuh. Oh ya, saya beberapa kali kalau pas mudik lewatnya sana. Iya. Bu Maisatul. Bu Mai sekarang kegiatannya selain ngajar apa ini, Bu? Oh iya, kegiatan saya selain ngajar itu saya sebagai pengajar praktik nanti di Guru Penggerak Angkatan ke-7, dan juga saya kebetulan ikut yang Google Master Trainer GMT level 2. Oh iya, kita satu grup ya, Bu. Iya. GMT level 2. Iya, betul sekali, Mbak. Oh, berarti di guru pengajar praktik di angkatan 7. Angkatan 7 ya. Oh ya, sebentar lagi ya, Bu. Iya, tapi betul belum sekali. pengumuman, kita tinggal di pengumuman. Oh ya, sahabat PGRI, pada kesempatan kali ini topik kita yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, different itu beda. Iya, betul sekali. Nah, menurut Bu Mai, pembelajaran berdiferensiasi itu apa sih, Bu? Iya, menurut saya itu pembelajaran berdiferensiasi, menurut saya itu sadar tidak sadar kita sebenarnya sudah melakukan pembelajaran diferensiasi, tapi kita kadang tidak ngeh ya, oh ternyata itu pembelajaran berdiferensiasi. Menurut saya itu pembelajaran diferensiasi itu suatu proses pembelajaran di mana seorang guru itu berusaha ya untuk mendesain pembelajaran berdasarkan kebutuhan individu murid, setiap murid atau setiap individu seperti itu. Nah, berarti kita sebagai guru harus mampu memenuhi kebutuhan murid ya, Bu? Betul sekali. Nah, bagaimana sih cara guru itu supaya kita tahu ini murid butuh apa? Dalam satu kelas itu kan macam-macam ya karakteristiknya. Nah, bisa dijelaskan, Ibu? Pertama kita harus memetakan dulu bagaimana muridnya, itu dengan bagaimana minatnya, ya kan, bagaimana kesiapannya, dan bagaimana profil belajar murid seperti itu. Oh ya, profil murid itu berkaitan dengan seperti gaya belajar. Betul sekali, gaya belajar, di mana murid itu gaya belajarnya kan macam-macam ya, Mbak ya. Ada yang audio, ya kan, ada yang visual, ada yang kinestetik, betul sekali, Mbak. Nah, berarti dalam satu pembelajaran itu kita bisa menerapkan beberapa gaya belajar untuk setiap siswa. Iya, gaya belajarnya dari siswa, tetapi kita bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan murid itu kita pakai strategi belajarnya, ya kan? Kita bisa dengan strategi proses, konten maupun produk seperti itu. Nah, Bu Mai pasti di dalam kelasnya itu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Ya, bisa ceritakan, Bu Mai? Betul sekali, Mbak. Kebetulan pengalaman saya, karena saya guru bahasa Inggris, itu dalam pembelajaran saya sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana saya itu memetakan dulu gaya belajar anak. Jadi dengan kita tahu gaya belajar anak, kita bisa menerapkan ke dalam strateginya nantinya. Nah, strateginya waktu itu saya ambil contoh ya, Mbak. Pas waktu itu saya menerapkan pada pembelajaran naratif teks ya, di mana saya itu pada permulaannya saya di kontensnya itu saya menggunakan gambar
karena memang ada anak yang visual, jadi saya menggunakan gambar seperti itu untuk speakingnya. Terus untuk kontennya dan prosesnya itu saya memutarkan video kayak gitu, nanti anak mengamati video. Dan untuk produknya nanti setelah pembelajaran itu anak itu bisa membuat naratif itu. Kalau anak yang suka memang auditorial itu mereka bisa merekam ya kan dengan storytelling mereka ya. Terus kalau ada anak yang suka visual, mereka bisa membuat komik seperti itu visual mereka. Terus kalau ada yang kinestetik, mereka bisa perform melalui storytelling kayak gitu, Mbak. Oh, berarti itu sekalian juga dengan strategi produknya juga ya, Bu? Berarti Betul sekali, produknya dihasilkan, betul, produknya yang dihasilkan itu berbeda. Iya. Oh, iya. Menarik sekali ya, Bu. Nah, kemudian kira-kira manfaatnya dari pembelajaran berdiferensiasi itu apa? Atau dampaknya kepada murid itu? Karena tujuan pembelajaran berdiferensiasi itu kan untuk kita tahu bahwa kebutuhan murid itu tentunya berbeda-beda. Jadi dengan kita tahu bahwa kebutuhan murid itu berbeda-beda, jadi anak itu lebih senang untuk belajar seperti itu. Jadi kita sesuai dengan itu ya, filosofi dan pembelajaran Ki Hajar Dewantara, bahwa tugas kita sebagai guru itu untuk menuntun ya kan, menuntun anak mereka sesuai dengan kodratnya. Jadi kita sebagai guru itu melakukan pembelajaran berdiferensiasi agar anak itu senang dalam belajar. Jadi anak nanti akan antusias dalam belajar karena sesuai dengan minat mereka seperti itu. Berarti menumbuhkan motivasi intrinsik ya. Betul sekali. Iya, berarti seorang guru itu dituntut harus kreatif. Iya, ya. betul sekali. Pernah nggak Bu Mei, misalnya ketika Ibu mengajar, ini kira-kira kok ternyata materinya itu nggak bisa pakai pembelajaran berdiferensiasi. Apakah Bu Mei pernah mengalami hal tersebut? Menurut saya itu kalau pembelajaran diferensiasi kita nggak semuanya 3 itu yang proses, konten, produk itu kita terapkan dalam satu pembelajaran. Ketika salah satu aja kita terapkan saja nggak apa-apa ya kan. Menurut saya itu dalam pembelajaran itu dilihat ya kan, tentu saja kita nggak bisa menyamakan ya kan anak dengan gaya belajar yang lamban dengan anak yang belajar dengan cepat, kita tidak bisa menyamakan. Jadi tetap saja walaupun ya kan tidak 3-3-nya saya terapkan, tetapi salah satu saya terapkan entah di proses, entah di produk maupun dalam proses produk maupun dalam kontennya. Oh ya, berarti berdiferensiasi itu tidak harus dilaksanakan semuanya. Betul ya, sekali. Tidak harus ada 3-3-nya, baik itu proses, produk, seperti itu. Nah, di sekolah Bu Mei sendiri, Bu Mei sudah berbagi praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi? Kebetulan waktu itu ada seorang guru yang mengeluhkan ya, ini kan waktu itu ada guru seni ya kan, kebetulan seni tari. Nah itu bercerita ya, ini sharing ya, beliau itu mengatakan bahwa ini gimana ya Bu, kelas saya kok kalau suruh nari pada nggak mau kayak gitu ya, ada yang mau ada yang enggak kan. Ya memang saya bilang pada beliau bahwa mari kita terapkan pembelajaran yang memang sesuai dengan kebutuhan anak. Memang tidak semua itu suka menari, apalagi cowok ya Mbak ya. Tentu saja ada yang cowok yang mau menari, tapi ada yang enggak. Cewek juga seperti itu, ada yang mau menari, baik ada yang enggak. Bagaimana caranya agar seni tari ini bisa kita ikuti oleh semua ya, semua anak didik kita. Nah, saya menyarankan dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu coba ketika dalam seni tari kan ada yang anak senangnya umpamanya auditori ya, mereka bisa menciptakan sebuah tarian atau sebuah musik ya untuk mengiringi tarinya. Kalau anak yang senang visual mungkin dia itu senang untuk perform ya kan, visual tarinya mereka ya kan, mereka senang menari. Kalau anak yang kinestetik mereka lebih ke mungkin menciptakan tari dan nanti mereka akan menari seperti itu. Mungkin
di dalam produknya ya kan yang kita beda-bedakan. Nanti setelah itu kan menjadi kesatuan tari seperti itu. Ada yang bisa menciptakan tariannya, ada yang bisa menciptakan musiknya, nanti ada yang sedang perform dengan tariannya. Nanti mungkin secara berkelompok mereka melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nanti produknya kan dalam satu tujuan pembelajaran yaitu menciptakan sebuah tari seperti itu menurut saya. Berarti kalau setiap produk itu kan bisa beda-beda ya tiap anak. Nah, berarti kita kelompokkan ya Bu? Iya betul sekali. Nah, pertanyaannya untuk penilaiannya itu bagaimana ya Ibu? Kalau misalkan kelompok A, B, C, D itu masing-masing produknya itu kan beda-beda gitu. Nah, bagaimana cara kita sebagai guru itu menilai produk-produk tersebut? Dalam sistem penilaian kita dalam berdiferensiasi itu kita pakai ongoing assessment ya. Jadi penilaiannya itu nggak di akhir saja, tetapi proses ya kan, bagaimana anak berproses. Jadi penilaiannya itu dari awal sampai akhir seperti itu. Jadi pakainya ongoing assessment seperti itu Mbak. Nah, kalau tadi yang seperti dicontohkan Bu Mei itu seorang guru tari ya. Itu pasti tidak satu kali pertemuan ya, tapi sekali. Itu beberapa kali. Berarti penilaian yang dilakukan itu baik dari pertemuan 1 sampai pertemuan akhir sampai dia bisa menuntaskan kompetensi dasar ya. Iya, seperti itu. Nanti kan dalam seni tari itu kan biasanya ada pagelaran tari ya. Tentu saja itu suatu pagelaran itu kan terjadi berproses ya kan, nggak langsung ada pagelaran. Nah itu ada berproses berlatih. Nah untuk suatu pagelaran pastinya ada dibutuhkan beberapa urutan-urutan tahapan-tahapan menjadikan suatu pagelaran seperti itu. Jadi kita menilainya itu proses, tidak langsung dalam suatu pagelaran itu seperti itu Mbak. Oh iya. Terima kasih Bu Mei. Panjang sekali ya pemirsa. Nah, monggo diseruput dulu kopinya. Nggak ada kopi ya? Tim kreatif kebetulan mana saya nih? nggak ngopi Mbak, nggak apa-apa ya. Terima kasih. Aduh, maaf ya Bu Mei seadanya gitu. Terima kasih Bu Mei. Nah, lanjut lagi Bu Mei tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sejauh mana sih dampaknya bagi murid Ibu selama ini? Berarti Ibu, kalau boleh saya tahu, ini sudah mengajar selama berapa tahun Ibu? Saya itu di swasta itu dari 2009 itu sampai 2013 ya kan, nah, terus 2014 sampai sekarang itu di negeri. Jadi lumayan dari 2009 sampai sekarang itu. Udah lama juga ya. Lumayan. Nah, ketika Ibu kali pertama nih jadi guru, pasti belum mengenal adanya pembelajaran berdiferensiasi ya? Betul sekali. Nah, itu kalau boleh Bu Mei ceritakan itu bedanya apa sih pembelajaran yang Bu Mei lakukan ketika kali pertama mengajar dengan sekarang setelah mengenal pembelajaran berdiferensiasi? Memang pertama kali mengajar kadang kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi tapi kita tidak sadar, oh ternyata itu pembelajaran diferensiasi ya. Yang tadinya memang saya itu tidak tahu, tadinya saya monoton ya kan, lebih ke teacher center, tetapi ketika mengikuti guru penggerak ya kan, kita diberi pembelajaran tentang yang pertama itu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, dan nanti larinya ke Merdeka Mengajar, dan nah ini ke pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya tahunya itu sejak menjadi guru penggerak, oh ternyata yang saya lakukan selama ini kadang ya kan saya lebih ke pembelajaran yang hanya berpusat pada gurunya, nah belum kepada muridnya. Ya memang terkadang sih sudah menerapkan itu, tetapi saya belum tahu itu namanya pembelajaran diferensiasi. Sejak mengikuti guru penggerak, program guru penggerak, saya baru tahu bahwa oh itu namanya pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Oh, berarti tahu sejak ikut pendidikan, betul, pendidikan guru penggerak. Pendidikan guru penggerak. Nah, ini bagi sahabat PGRI yang belum ikut pendidikan guru penggerak, segera daftar yuk. Kita sama-sama belajar. Ini sudah ada banyak sekali ya Bu, narasumber dari guru penggerak angkatan 1 dan 2 gitu. Betul sekali. Yuk teman-teman yang belum semangat, ayo dong kita semangat. Semuanya daftar jadi guru penggerak ya, biar kita maju bareng ya Bu. Betul sekali. Seperti itu. Bu Mei, terima kasih atas waktunya, atas kedatangannya di podcast PGRI Menyapa. Ada closing statement dari Ibu?
Closingnya, mari kita melakukan pembelajaran diferensiasi di mana kita berpihak kepada murid, ya kan. Kita sebagai guru sifatnya hanya menuntun murid, yaitu menurut kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi dengan melakukan pembelajaran diferensiasi, kita berharap bahwa murid akan bahagia dalam belajar, mereka akan nyaman dan nantinya akan tercipta dengan merdeka belajar seperti itu. Ya, terima kasih. Nah, Bu Mei, sangat menginspirasi sekali ya. Bisa buat belajar saya sebagai guru dan juga teman-teman dari sahabat PGRI semua. Nah, sekian kami dari PGRI Menyapa, sampai jumpa.